Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pendidikan Islam dan kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan pembelajaran daring menggunakan Moodle. Kali ini saya akan kembali mencoba mempraktekkan dari e-learningnya IAIN Surakarta. Sebagai contoh, saya akan mengambil kelas saya. Kemudian di sini mata kuliahnya yang sudah ada saja saya ambil untuk contoh lagi. Oke, login dengan ID-nya masing-masing. Nah, untuk melakukan pengeditan yang kebetulan masih kosong bisa kita gunakan untuk praktek. Pertama, kita aktifkan hidup mode ubahnya. Setelah mode editing aktif, kita bisa mengedit. Ini nama topiknya belum ada, saya buat dulu. Nama topiknya adalah tugas. Ya, sudah jadi. Kemudian kita tambahkan aktivitasnya. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memberikan tugas, memberikan komentar, dan juga memberi penilaian. Kita pilih menunya assignment. Ya, kita tambahkan. Apa yang mau kita tambahkan di sini? Nah, di sini adalah tempat untuk menambahkan berbagai macam setting. Oke, di sini kita akan menambahkan namanya apa? Misalnya tugas pertama, tugas 1. Deskripsinya apa? Misalnya dari sisi itu dianalisis, kita tampilkan deskripsi perintahnya. Kemudian di sini kita akan bisa mengatur berapa sih ukuran maksimum dari file yang diupload. Kemudian di sini tempat menguploadnya, jenis filenya apa. Ini kita bisa atur. Baik, sebelumnya kita atur juga kapan kiriman ini akan dilakukan, akan dimulai. Misalnya kita tetapkan dimulai pada tanggal 5 bulan September misalnya. Pukul 8 pagi. Ini kita akan mulai. Kemudian sampai kapan submitnya akan diterima, misalnya sampai pada tanggal 18 dari bulan September. Ini contoh saja. Sampai diterima jam misalnya 12 siang. Oke, di sini cut off date-nya kita nggak usah isi, nggak apa-apa. Lalu remind me to grade by, ini bisa kita isi kapan itu akan dinilai. Misalnya dinilai juga bulan September. Jadi tanggal 26 misalnya pada bulan September kita sudah harus berikan nilai. Jika ini belum ada nilainya kita akan diingatkan. Misalnya begitu. Kalau sudah, kita akan bisa pilih submission type-nya. Yang mau disubmitkan itu apa? Pengiriman berkas atau teks daring. Teks daring berarti ya siswa menulis di situ langsung. Ukuran maksimum pengiriman tadi maksimal ini. Kita pilih 30 megabit itu batas maksimal, udah paling besar. Tipe berkas yang diterima apa? Kita bisa pilih tipe yang diterima itu misalnya all file. All file berarti bisa PDF, bisa Word, dokumen, bisa PowerPoint, dan sebagainya. Oke, kalau sudah feedbacknya kita juga bisa diatur. Akan diberi komentar umpan balik atau akan diberi model yang lain. Komentar dalam baris, misalnya iya ya, iya. Kemudian submission settingnya kita juga bisa atur. Nah, apakah dia submit ketika anak itu mau mengirimkan, dia harus mengklik tombolnya dulu. Kalau iya kita pilih ya. Jika tidak ya tidak apa-apa. Oke, dan seterusnya ini kita bisa atur. Kalau penilaiannya grup, yang upload itu adalah grup, ya kita pilih yang grup settingnya. Tapi nanti harus dibikin grupnya dulu. Dalam penugasan sudah ada grupnya dulu. Kemudian kita bisa lakukan penilaian. Nilainya nanti dengan apa? Nilainya dengan poin apa skala atau apa? Kalau poin misalnya poin maksimum 100 ya kita bikin poin aja. Kalau mau pakai skala 100. Kemudian kalau pakai skala 4 ya poinnya 4 begitu. Terserah kita mau membikinkan atau menggunakan skala.
Nah, skala misalnya skalanya kita menggunakan defaultnya saja skalanya. Kemudian penilaian kita bisa lakukan metode penilaian langsung sederhana. Di sini juga bisa dipilih menggunakan rubrik, menggunakan guide ya. Tergantung kita mengaturnya. Nilai kelulusan misalnya minimal berapa? Kita bisa tentukan. Kalau tadi skala 100, kalau nilai poin 100, lulusnya misalnya 70 misalnya. Boleh, silakan diatur di sini masing-masing. Kalau sudah, kita simpan dan tampilkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari pengaturan tugas tadi. Kemudian di sini nampak berapa yang ikut dalam kelas kita. Kemudian kalau sudah seluruhnya, kita bisa lihat kapan waktunya juga masih lama. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana tampilannya ketika dimatikan mode editingnya. Nah, ini dia tampilannya. Jadi tugas kita, kita bisa lihat ada berapa, misalnya ada 3 mahasiswa. Ini belum submit. Nanti kalau sudah submit, kita bisa berikan nilainya. Lihat di sini tempat untuk memberikan komentar, memberikan penilaian. Nah, kita bisa lihat misalnya sudah ada yang, nah ini nilai totalnya. Misalnya sudah ada yang mengumpulkan, kita bisa beri nilai. Kita kalau mau memberi nilai, tinggal klik saja nilainya. Kalau sudah ada submissionnya, nah di sini kita bisa beri nilai langsung, ya sesuai dengan kriteria penilaian kita. Komentarnya kita bisa langsung berikan komentar di sini. Misalnya apa yang menjadi masukan kita, kurang tulisannya, tata tulisnya, apakah kurang pembahasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika sudah, kita tinggal simpan saja. Simpan ini bisa dua, simpan perubahan langsung di sini, atau simpan dan langsung yang berikutnya. Jadi menyimpan satu orang, langsung ke orang yang kedua. Oke, saya akan kembali aja ke tugas. Kita tutup ini. Nah, ini tadi. Jika nanti sudah dinilai, maka berikutnya nilai itu akan bisa kita lihat di dalam penilaian secara lengkap ya, dari mahasiswa lain ini. Kalau ada yang tugas satu tadi sudah dinilai, namanya siapa, kita nilainya akan muncul di sini. Nanti ada tugas 2 dan seterusnya, nilai totalnya akan muncul di sebelah sini. Jadi itu cara membuat penilaian. Ini menilai tugas. Dari tugas 1, tugas 2, dan seterusnya, hasil penilaian sudah langsung terekap sebagai tugas nilai akhir dari mata kuliah kita. Oke, itu untuk penugasan saya kira cukup dan tidak terlalu sulit, insya Allah bisa dilakukan. Topik kedua, kita akan mengisi dengan diskusi atau forum. Kita aktifkan ya, jangan lupa aktifkan menu ubah atau mode editing. Nah, topik 2 kita akan ganti dengan diskusi. Apa yang mau kita masukkan? Diskusi kita tambahkan. Ya, diskusi. Kita pilih forum untuk memasukkan diskusi di dalam kelas ini. Judulnya apa? Misalnya judulnya adalah diskusi kelas. Nah, diskusi kelas. Kita mau berikan deskripsi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, misalnya di sini kita akan mendiskusikan berbagai hal terkait dengan mata kuliah kita. Semua mahasiswa diminta berperan aktif dalam mengikuti diskusi karena ada poin penilaiannya, misalnya begitu, untuk menambah semangat. Nah, tampilkan. Oke, standar forum kita ambil pakai forum tipenya standar saja, kemudian kita langsung simpan, bisa langsung disimpan. Nah, sekarang ini diskusi kelas sebagai kelas besarnya, topik besarnya, dan kita akan menambahkan topik diskusi baru. Nah,
kita akan tambahkan topik diskusi baru, misalnya tentang konsep kurikulum. Berikan pendapat dan konseptualisasi tentang kurikulum yang sudah saudara pahami dari berbagai literatur yang sudah saudara baca. Nah, misalnya ini perintah, silakan nanti sesuai apa. Kita kemudian bisa post ke forum. Kita post ke forum, maka perintah diskusi topik pertama adalah konsep kurikulum. Dimulai oleh saya, nama pengampunya, balasan belum ada, post terakhir hari ini tanggal ini. Lalu kita bisa tutup mode ubahnya, matikan mode ubahnya. Nah, kita sudah lihat ini hasil dari topik diskusi baru kita. Oleh karena itu, nanti siapapun yang akan menanggapi diskusi ini, mahasiswa akan membuka topik ini, kemudian dia akan klik di sini. Setelah dia klik di nama diskusinya, dia akan membaca perintahnya. Setelah itu kemudian dia akan menanggapi. Nah, disinilah mahasiswa bisa menanggapi. Tanggapi, misalnya saya tanggapi. Untuk latihan saya tanggapi sendiri. Kurikulum adalah sekumpulan dan seterusnya. Ini misalnya sampai selesai, kemudian kita kirimkan tanggapan kita. Nah, maka bisa kita lihat sekarang ada satu tanggapan di dalam diskusi ini. Ini adalah tanggapannya. Nah, nanti kalau ada mahasiswa semuanya menanggapi, dia akan muncul di bawah sini. Nah, tanggapan-tanggapan itu akan kelihatan semuanya di dalam diskusi kita. Nah, kita misalnya kembali ke tugas, kita kembali ke diskusi kita, diskusi kelas. Maka kita lihat sekarang di sini diskusi yang topik baru tadi, konsep kurikulum, sudah ada balasan 1. Kita nanti kalau mau lihat isi balasannya tinggal klik saja. Termasuk ini balasan 1, kita klik. Oh, ini tanggapannya, ini balasannya. Nah, nanti kalau ada yang mau memberikan pendapat lain, ya tinggal lihat balasan-balasan yang lain. Itu sangat simpel untuk melakukan diskusi, dan diskusi ini pun sesungguhnya bisa dilakukan secara langsung, sinkronus, maupun diskusinya tidak langsung, asinkronus. Jadi hari ini kita posting pagi, diskusinya bisa sampai siang atau sampai sore. Atau sesuai jamnya, ya tergantung kita seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu cara kita untuk mengatur diskusi. Selamat mencoba dan sukses selalu.